Terima kasih. 7 tahun lalu sudah memanusiakan kami. Amin. Terima kasih sudah mewariskan bangunan besar untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih sudah memberikan ruang luas dan proses indah kepada anak-anak kami. Amin. Selamat ulang tahun untuk Bapak Anies Rashid Baswedan. Terima kasih. 7 tahun lalu sudah memanusiakan kami. Amin. Terima kasih sudah mewariskan bangunan besar untuk masa depan anak-anak kami. Terima kasih sudah memberikan ruang luas dan proses indah kepada anak-anak kami. Amin. Semoga Abah sehat. Amin. Semoga selalu dijaga dari mata orang jahat. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat selalu, berkah selalu. Semoga Allah merestui Abah untuk tetap memimpin kami. Amin. 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 Terima kasih sudah memanusiakan kami dari Kampung Susun Aquarium. Amin. Amin. Masya Allah. Terima kasih keluarga kami, keluargaku dari Kampung Susun Aquarium. Benar-benar sebuah kejutan yang luar biasa. Saya nak mengira anak-anak juga ikut datang, sama-sama nyanyi, sama-sama mendoakan. Insya Allah udah punya PAUD sekarang. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak ini nantinya jadi anak-anak yang pembawa kebanggaan dari orang tuanya, yang nantinya semuanya punya masa depan yang cerah dan tidak perlu lagi mengalami yang pernah dialami orang tuanya. Tidak pernah lagi mengalami orang tuanya. Biarkan itu jadi masa lalu dan bukan masa depan mereka. Terima kasih buat semuanya, adik-adik semuanya, terima kasih. Pak RT, makasih. Mbak Diani, makasih pesannya tadi. Insya Allah kita istiqomah dalam kebaikan. Ya. Anda semua hanya tahu pelanggaran rakyat kecil. Lihat pelanggaran yang gede-gede itu. Jangan hanya tertibkan yang kecil, yang besar juga harus ditertibkan. Kalau tempat tahan keras masih kecil lagi. Gak apa-apa, kan mau besarkan yang kecil. Syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus apa tidak soal lain. Dan tidak ada catatannya lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin terampil organisasinya. Bisa kualat gitu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini menjadi malam istimewa bagi kita semua di sini. Dan bagi saya khususnya. Alhamdulillah, karena rumahnya dipakai oleh kami. Jadi tadi Pak Nazarudin mengingatkan, Pak Nazarudin ini pertama kali. Karena sebelumnya kalau di Menteng biasanya di rumahnya Pak JK. Tapi tahun lalu Pak JK sudah ngasih warning. Karena itu tahun ini diikhlaskan lebih dulu di sini daripada rumahnya Pak JK. Sebetulnya karena beliau lagi Turki, bukan lain-lain. Jadi alhamdulillah. Yang kedua saya ingin sampaikan terima kasih. Kita sampaikan apresiasi Profesor Dr. Siti Zuhro dan semuanya, seluruh jajaran Majelis Nasional kami, para dewan pakar Majelis Nasional, dan juga penceramah kita Profesor Andi Faisal Bakti yang tadi lengkap 7 hal. Jadi saya lebih dari vertikal dan horizontal. Jadi Bang Manimang saya nangkap lebih, saya nangkap ada 7 hal tadi. Tapi isinya apa lihat rekaman nanti. Lihat rekaman. Jadi pesan dari Prof. Andi tadi saya rasa penting sekali, terutama yang terkait horizontal yang kadang-kadang terlewatkan. Yang terhormat di sini banyak sekali senior-senior kita, kalau disebut satu-satu cukup panjang, Pak Jafar Hafsah, mungkin ada Bang Ismail, Bang Egi, semuanya kalau disebut satu-satu panjang. Dan ketua tadi disebutnya Bang KY ya, Ketua Komisi Yudisial Bang Idil, dan juga hadir Bang Hamdan Zulfadi pojok sana.
Terima kasih pada semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tadi saya sebelum ke sini saya cek berapa jumlah yang hadir. Menurut catatan yang tercatat 728. Jadi Masya Allah, kalau sebelumnya nggak tercatat ya. Biasanya kami itu terampil dan nyatet, Pak. Terampil dan tercatat itu ada, tapi tak tercatat selalu terampil. Jadi alhamdulillah saya bersyukur, dan ini memang adalah forum silaturahmi yang sangat egaliter. Sulit menemukan forum silaturahmi yang se-egaliter kami, yang diselenggarakan beberapa kali. Di sini ketemu siapa saja, dari mana saja, bisa bersapa dengan siapa saja. Ya itulah kami dan harus dipertahankan sini. Ini sesuatu yang tadi sebetulnya saya undang juga. Di sini ada duta besar Turki. Ini bukan duta besar Turkinya saja, tapi beliau dengan seorang tamu saya tadi siang. Beliau adalah seorang pengelola kegiatan pendidikan yang sekolahnya saja di Turki lebih dari 200 sekolah. Di seluruh dunia ada lebih dari 8 atau 10 universitas di seluruh dunia. Dan beliau datang ke Indonesia, saya undang kita untuk coba kita bangun universitas dengan para internasional di Indonesia bersama-sama dengan mereka. Jadi saya ajak datang ke sini, tapi rupanya ada panggilan ketemu pejabat yang tidak bisa dihindari, dia jalan duluan. Dan yang menarik, ini mirip dengan kita, ini entrepreneurship tulen. Dia itu adalah lulusan SMA yang gagal masuk kuliah, karena itu ikut bimbingan tes. Sambil bimbingan tes, dia dengar bimbingan tesnya ini agak bangkrut, dia pinjam uang ayahnya, dibeli bimbingan tesnya. Jadi dia orang dahsyat, umur 18 tahun. Jadi bimbingan tesnya dibeli, dibesarkan, dan akhirnya menjadi salah satu perguruan swasta terbesar di Turki. Jadi nama singkatannya BAU, bahasa Turkinya agak susah nyebutnya. Tapi bahasa Indonesia ini kurang enak singkatannya, BAU. Gitu. Karena itu saya nggak, ya, sebenarnya BAU aja lah, jangan dipanjangkan gitu. Ini salah satu contoh. Saya ajak ke sini, saya katakan nanti malam akan ada iftar dengan orang-orang yang mendapatkan manfaat pendidikan dan bisa memberikan manfaat pada begitu banyak masyarakat karena mereka diangkat lewat pendidikan. Kami adalah orang-orang yang diangkat lewat pendidikan. Karena syaratnya untuk kami harus kuliah dulu. Soal lulus atau tidak soal lain. Dan tidak ada catatannya lulus berapa tahun, tidak ada. Biasanya makin panjang lulusnya makin terampil organisasinya. Dan memang kita semua jarang kok ditanya dulu, nggak pernah. Seingat saya selama kami itu nggak pernah ada pertemuan tanya dulu antum berapa tahun kuliah. Itu sangat sensitif. Tapi yang pasti yang kuliahnya masuk cepat lulus cepat jarang muncul aktif di HRD. Jarang. Tapi biasanya kalau sudah organisasi mereka bagian terima perintah. Yang kuliahnya lama bagian beri perintah. Jadi nggak bisa dikira-kira pegang mikrofon ini lama semua. Jadi, iya, ini begitu berlama kuliah mah agak sensitif. Tapi alhamdulillah, itu satu ciri yang pasti. Kita ini meskipun lama kuliah, itu bukan apa-apa. Kita menikmati belajar. Kita menikmati belajar. Karena itu tidak ingin segera lepas dari proses pembelajaran. Bahkan pertemuan tadi pun, kalau kita pertemuan sekarang kita ini pembelajaran. Semua satu-satu datang dan menyampaikan, dan kita semua di sini ambil hikmahnya. Saya rasa terjaga semangat itu. Jadi alhamdulillah malam hari ini saya bersyukur sekali, dan teman-teman semua, kakak-kakak, adik-adik, abang, dan hari ini memang juga bersejarah karena berkumpul di sini ya kami ya Forhati, dan belum pernah dalam sejarah kami Forhati dua ketua perempuan. Harus teman-teman silahkan daftar Forhati kalau boleh. Saya bilang tadi sama Kak Hanifah, saya nggak mungkin daftar Forhati, tapi pertama kali kita punya 2 perempuan, dan ini contoh organisasi-organisasi lain. Kami telah mendahului dengan Mbak Siti Zuhro menjadi ketua koordinator kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bicara di sini saya ingin sampaikan sedikit, urusannya banyak besar. Besar kecil itu ada ukurannya. Kalau berat ringan soal perasaan. Kita bisa anggap itu ringan, bisa anggap itu berat. Tapi kalau besar, urusannya agak banyak. Dan apapun, alhamdulillah, apapun bukan hanya perspektif teknokratik, tapi sering juga dilihat dalam perspektif politis. Karena itu selain teknokratik juga harus kerja, mau tidak mau, harus mengantisipasi aspek politiknya juga. Nah, apa yang menjadi masalah terbesar di kota ini? Seringkali kita
Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Anies Baswedan ya berulang tahun hari ini tanggal 7 Mei ya. Dan ini membuat kita itu kagum. Kenapa? Karena momen Anies ya didatangi oleh ibu-ibu dan beserta anak-anak teman-teman dari kampung akuarium ya. Dan ini mengharukan sekali bagaimana mereka membawa potongan-potongan kue ya, ucapan selamat ulang tahun kepada Anies Baswedan, dan bagaimana seorang ibu tersebut menitikkan air mata ya, mengungkapkan rasa haru dan terima kasihnya kepada Anies Baswedan yang telah memanusiakan mereka. Ini adalah sejarah yang luar biasa dari Anies Baswedan. Bagaimana menurut kalian?